Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Akyar, saya masih penasaran dengan tuntutan dari jaksa. Ini ada 15 tahun penjara untuk Anas. Ini untuk mencapai angka tersebut itu apa tolak ukurnya? Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus yang lain seperti kasus korupsi dari Joko Susilo dan juga berbagai macam lainnya, apakah kemudian ada tolak ukur tertentu yang digunakan jaksa untuk muncul angka 15 itu? Ini kalau secara umum belum ada aturan di dalam hukum pidana yang mengatur kalau ini A B C D nanti adalah X hukumannya. A B mungkin A mungkin Z. Ini belum ada. Ini kembali lagi kepada ini pantasnya berapa sih, adilnya berapa sih. Ini sangat relatif memang. Nah, disinilah yang masyarakat sering juga mengatakan, kenapa terhadap ini besar, ini lebih tinggi. Ini yang dikenal di dalam hukum pidana, terdapat disparitas, tuntutan, disparitas, perbedaan penjatuhan hukuman terhadap mungkin pasal yang sama yang diterapkan. Nah, di sini kan dilihat juga kasus per kasus, kenapa ini sekian, kenapa ini sekian. Ini memang belum ada kepastian rumusan, itu memang belum ada. Ya, mungkin berlebihan kalau saya mengatakan rasa ibarat nanti salah lagi menafsirkan orang. Kepantasan ini gimana sih? Ini sudah pantas apa belum? Nah, pantas menurut si A, belum tentu pantas menurut si B. Adil menurut si Z, mungkin tidak adil menurut si A. Berarti apakah kemudian subjektivitas itu yang nantinya akan menentukan putusan pengadilan nanti? Subjektivitas itu kan kalau kita lari ke hakim tadi kan keyakinan hakim. Bicara tentang kehakiman itu kan subjektivitas. Tetapi bukan subjektivitas yang membabi buta. Dia harus berlandasan aturan perundang-undangan, alat bukti itu tadi. Harus kayak begitu. Bahwa berapa yang cocoknya itu pasti. Makanya apa? Keputusan kita itu kan hakim ini demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dia adalah wakil Tuhan. Jadi dia membuat yang kepantas itu dia harus sungguh-sungguh. Yakin betul inilah yang paling maksimal. Inilah paling minimal yang dijatuhkan kepada seseorang. Karena nanti dia harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhannya. Baik. Karena demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tadi. Jadi dia juga nggak main-main. Subjektivitas enaknya aja dong. Oh enggak. Nanti dia harus pertanggungjawabkan kepada Tuhannya. Nggak gampang kita. Sama kan? Kalau kita memperoleh kuasa dari orang lain, penerima kuasa harus mempertanggungjawabkan perbuatan kepada si pemberi kuasa. Begitu juga dia dikuasakan oleh Tuhan untuk memutus yang adil, dia harus mempertanggungjawabkan juga kepada Tuhannya. Yang bentuknya tentu adalah agama hakim itu sendiri. Apa bentuknya? Mungkin kalau dia nggak adil, dia bisa karma. Entah anaknya lah yang gimana. Jadi nggak mudah. Saya nggak yakin hakim akan sembrono untuk memberikan keputusan itu seenak-enaknya aja. Kalau seorang hakim yang benar-benar memahami irah-irah yang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tadi. Oke, baik. Pak Akyar, Anas juga disebutkan dituntut harus mengembalikan 94 miliar rupiah. Itu dari dana yang disebutkan Anas dapatkan dari berbagai macam proyek fee dari APBN kita. Apakah memang aturan hukum kita memang mengharuskan semua orang mengembalikan sejumlah uang tersebut yang diduga hasil korupsi atau seperti apa? Karena jumlah yang digunakan untuk menggunakan uang untuk membiayai proyek menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ini sebanyak 116. Sedangkan yang kembalikan 94 miliar. Bagaimana dengan aturan hukum pidana kita? Iya, itu yang tadi yang saya katakan. Kan ini tuntutan jaksa itu kan diyungtokan ke pasal 18. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 itu mengatur mengenai masalah hukuman tambahan. Antara lain hukuman tambahan itu adalah uang pengganti tadi. Nah, uang pengganti ini adalah ada nggak kerugian negara diakibatkan oleh seseorang? Kalau ada berapa? Nah, dia harus menuntut itu sebanyak-banyaknya sesuai dengan kerugian negara yang dituntut. Nggak boleh juga keuntungan yang semestinya diterima, tidak dalam bentuk itu. Kalau rugi negara dihitung, tentu diperiksa nanti 10. Nah, sebanyak-banyak bisa dituntut uang pengganti tadi kepada seseorang itu adalah 10 tadi. Nah, ini kritik saya terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita, sudah lama saya suarakan. Di dalam tindak pidana korupsi itu, saya selalu menyebutkan ini adalah tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda, harta rakyat.
Ya. Jadi yang utama di dalam korupsi itu adalah bagaimana uang yang negara yang rugi tadi kembali. Sementara pasal 18 yang mengatur uang pengganti itu hanya pidana tambahan, tidak dijadikan pidana pokok. Pidana tambahan boleh dijatuhkan, boleh tidak. Seharusnya ini selalu dijatuhkan uang pengganti tadi. Kalau ada kerugian, kamu ganti. Oke. Nah di sini yang saya juga mengatakan, nah kritik saya lagi terhadap pasal 18 ini dirubah. Baik. Pak Akyar, kritik tambahan tadi kita tahan dulu, kita harus jeda iklan dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Berita 1.